Salam Pancasila. Perkenalkan, saya Ida Bagus Aditya Putra Pidada, seorang pemuda asal Denpasar, Bali, penyandang disabilitas penglihatan. Dan kali ini saya ingin berbagi ataupun sharing kehidupan mengenai bagaimana sih aktivitas saya sebagai seorang penyandang disabilitas netra, yakni dimulai dari titik balik saya. Ngomong-ngomong, saya seorang penyandang disabilitas netra sejak kelas 1 SMA di usia 15 tahun dan vonis dokter yakni low vision genetik tanpa sebab yang jelas. Sebelum menjadi seorang disabilitas penglihatan, saya memiliki kepribadian introvert dan suka menggambar serta memiliki cita-cita menjadi seorang pelukis. Namun ketika ingin masuk SMA, penglihatan saya mulai mengalami penurunan yang membuat saya harus masuk ke sekolah luar biasa yang kini diberi nama SLB Negeri 1 Denpasar. Saya menghabiskan 3 tahun saya untuk belajar banyak hal. Kemudian di tahun 2014 dengan tekad dan semangat yang besar, saya melanjutkan pendidikan saya dengan mengambil jurusan ilmu komunikasi di kampus yang kini dikenal dengan Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa. Saya mendapat teman baru, kemudian belajar banyak hal tentunya sebagai seorang mahasiswa dengan rasa syukur, semangat muda, dan saya menjadi mahasiswa penyandang disabilitas netra pertama yang mengambil jurusan ilmu komunikasi di fakultas, lalu mendapatkan beasiswa bidik misi serta aktif dalam kegiatan Badan Eksekutif Mahasiswa ataupun Badan Perwakilan Mahasiswa selama 3 tahun menjabat, yang membuat saya mengenal banyak sekali mahasiswa ataupun adik tingkat lintas generasi. Serta di perkuliahan sebagai seorang mahasiswa, saya juga membagi waktu di organisasi serta mengikuti UKM Pers dan mulai aktif mengikuti kegiatan ataupun lomba-lomba di bidang literasi. Saya bertemu dengan seniman Bali yaitu Om Didon Kajeng, Beli Wari Wisatsana, Beli Jengki Sunarta, dan masih banyak lagi yang mengajarkan saya menulis puisi ataupun cerpen. Adapun prestasi saya di bidang literasi yakni masuk dalam buku kumpulan puisi Kelungkung Tanah Tua Tanah Cinta Museum Gunarso 2016, buku kumpulan puisi Mengunyah Geram JKP dan KPK 2017, serta di tahun selanjutnya masuk dalam buku kumpulan puisi Sharon JKP 2018, mendapatkan juara kepenulisan yakni juara 1 Lomba Cipta Cerpen Lautan Sastra yang diselenggarakan oleh Teater Angin SMA Negeri 1 Denpasar. Lalu juara 2 Cipta Cerpen 15 cerpen terbaik Denus Universitas Udayana 2017. Lalu juara 1 Cipta Baca Puisi tingkat ABK seprovinsi Bali Yayasan Bunga Bali 2019. Dengan kemajuan teknologi, saya mengikuti lomba tersebut sebagai seorang penyandang disabilitas penglihatan menggunakan aplikasi pembaca layar ataupun screen reader baik dalam ponsel pintar maupun laptop saya, yang juga menjadikan alasan saya berhasil mendapatkan S1 jurusan ilmu komunikasi dan penerangan agama saya sebagai seorang sarjana di kampus. Berbicara mengenai IT, saya juga ketika menjadi seorang mahasiswa berkesempatan mengikuti Jambore IT ataupun TIK yang diselenggarakan oleh Kemenkominfo di tahun 2016 dan berhasil meraih juara 1 kelompok dan juara 2 individu tingkat regional se-Jawa Bali, yang menjadikan saya sebagai delegasi Provinsi Bali untuk mengikuti kegiatan tingkat nasional di Jakarta. Berkat puisi, saya juga berkesempatan berangkat ke Jakarta kembali, tepatnya membacakan puisi di Taman Ismail Marzuki. Kala itu, saya meyakini apapun yang kita lakukan dengan tekun pasti akan mendapatkan hasil yang sepadan. Usaha yang maksimal meredam penyesalan, dan ketika menjadi seorang penyandang disabilitas penglihatan, saya mendapat banyak sekali pembelajaran ataupun pengalaman. Experience is a good teacher, dan betapa pentingnya menjunjung
nilai kemanusiaan dan kesetaraan. Terima kasih untuk good circle saya dan para umat semesta. I love you guys with your beautiful insight. Sebagai seorang pemuda, saya juga mengembangkan usaha klinik pijat saya yang bernama Bali Mahasadu dan telah berdiri dari tanggal 28 September 2018. Ini merupakan transisi saya ketika menyusun tugas akhir, dan ketika ada yang bertanya, momen apa sih yang paling berkesan ketika kamu menjadi seorang mahasiswa selain cinlok dengan teman seperjuangan, yakni adalah masa KKN. Di sana kita bisa terjun langsung ke lapangan, berbaur dengan masyarakat lokal. 3 bulan setelah wisuda, saya diterima bekerja sebagai seorang tenaga penyiar di Radio Publik Kota Denpasar 92,6 RPKD FM di bawah naungan Dinas Kominfos Kota Denpasar, dan ini merupakan salah satu program dari Bapak Wali Kota Denpasar sampai saat ini untuk menyerap tenaga kerja penyandang disabilitas dengan harapan Denpasar senantiasa menjadi smart city yang inklusi dan ramah disabilitas. Begitupun dalam usaha saya beradaptasi dan mengadakan inovasi untuk membuat produk kuliner, yaitu bakwan keladi, lalu kopi arak, kemudian dupa herbal aromaterapi yang syukurnya dapat disambut baik oleh masyarakat. Saya juga masih aktif mengikuti lomba-lomba secara virtual, yakni cipta baca puisi. Kemudian saya juga berkesempatan meraih juara 1 sebagai pengusaha UMKM dalam Pandemic Inkubator Program tahap 2 yang diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata Kota Denpasar. Tentu ini merupakan salah satu prestasi terbaik saya sebagai seorang pengusaha difabel yang memicu saya untuk senantiasa semangat dan konsisten dalam membangun usaha ataupun menekuni apa yang saya yakini. Saya juga berkesempatan masuk dalam 7 penyiar difabel tingkat Asia yang diselenggarakan oleh pemerintah Kota Denpasar yang bekerja sama dengan Korean Cultural Center pada tahun 2021. Hadiah yang diberikan kala itu saya gunakan untuk menerbitkan buku kumpulan puisi tunggal pertama saya yang saya berjudul Beri Aku Cakrawala, berisikan 69 puisi dengan beragam tema, yakni perjalanan hidup, lingkungan, sosial budaya, spiritualitas, dan cinta. Dalam perjalanan saya sebagai seorang pemuda penyandang disabilitas berprestasi, saya juga berkesempatan menjadi narasumber ataupun pembicara dalam ragam kesempatan, baik di bidang radio, kemudian televisi, dan juga daring semasih pandemi. Di tahun 2022, saya juga sangat senang berkesempatan berpartisipasi dalam Pica Festival yang merupakan acara clothingan terbesar pemuda di Provinsi Bali. Saya membuka stand Bali Mahasadu bekerja sama dengan teman dengan menjual karya-karya produk pemuda penyandang difabel seperti baju, kemudian dupa, buku puisi dan cerpen, kuliner bakwan keladi, jasa pijat, dan masih banyak lagi. Bagi teman-teman yang baru mengetahui, tidak perlu kaget bahwa penyandang disabilitas juga bisa berkontribusi di masyarakat, baik dalam membuka stand, lalu mendonorkan darahnya, aktif dalam kegiatan sosial, karena ketika lingkungan memberikan kesempatan, itu akan menjadi golden opportunity untuk para penyandang disabilitas untuk membuktikan sesuatu. Tidak kalah penting, prestasi terbesar saya di tahun ini, yakni pemenang pertama kompetisi Digital Public Relations tingkat pengenalan jatuh kepada Ida Bagus Aditya Putra Pidana, disabilitas penglihatan dari Provinsi Bali. Terima kasih banyak kepada Bapak Menteri Johnny G. Plate. Bagi para juara 1, juga berkesempatan untuk mengikuti program studi banding ke luar negeri, yakni Korea Selatan pada tahun depan, yakni di tahun 2023 pada bulan Cinta Kasih. Mohon doanya ya teman-teman, semoga semesta senantiasa memberkati kita semua. Saya, Ida Bagus Aditya Putra Pidana, tunjukkan bahwa Tuhan tidak melahirkanmu dengan sia-sia, dan buktikan dirimu berguna bagi sesama, serta cukup berarti sebelum pergi. Sukses adalah dendam paling sempurna buat orang-orang yang pernah meremehkanmu. Terima kasih banyak.